Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamal dari angkatan 17 jurusan Sistem Informasi M58. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait tugas pengganti untuk UTS mata kuliah pemrograman terintegrasi. Nah, berhubung saya MPM-nya genap, saya mendapatkan soal A. Untuk soal sendiri seperti ini. Nah, kita langsung saja masuk ke spunnya ya. Yang pertama-tama saya menggunakan CSF input file. Nah, untuk soal sendiri itu membutuhkan 2 CSV input file karena kita menginputkan dua data di sini. Yang pertama data transaksi dan data dari pelanggan. Nah, untuk pertama-tama saya menyeting delimiternya dulu karena pada dasarnya format dari data ini itu menggunakan pembatas atau delimiter titik koma, maka dari itu saya ganti menjadi titik koma yang pada awalnya defaultnya itu kalau nggak salah itu titik sih. Nah, setelah itu kita masuk ke step selanjutnya. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan step dari sort DT, yaitu step yang mensort data dari transaksi. Nah, data transaksi sendiri kita urutkan menurut dari customer ID-nya. Untuk hasilnya bisa dilihat di brief data ya. Nah, untuk yang di alur data customer itu untuk step keduanya itu kita ada select value. Untuk select file sendiri itu berguna untuk rename atau mengalias beberapa file dari data yang sudah kita masukkan. Nah, untuk di data customer sendiri itu saya merename customer ID menjadi cash ID. Kenapa? Saya jelaskan di step selanjutnya. Setelah itu masuk ke sort DC. Sort DC adalah sort yang mengurutkan data menurut cash ID. Nah, maka dari itu tadi kenapa saya rename menjadi cash ID. Setelah itu masuk ke merge join. Di merge join sendiri kita tuh gunanya merge join sendiri itu gunanya untuk menggabungkan data yang sama dari dua data tersebut, dari data customer dan data transaksi. Nah, tadi kan dari data customer kan udah saya rename kan customer ini menjadi cash ID. Nah, selanjutnya kita masuk ke group by. Di group by sendiri saya mengambil field dari customer name yang di mana di customer name itu kita mengambil subjek customer name lalu kita count menggunakan fungsi type number of values. Kita count berapa kali dia melakukan transaksi di sini. Lalu untuk field selanjutnya kita mengambil field quantity yang dimana quantity itu mentotal berapa kali dia melakukan transaksi. Kenapa saya melakukan hal tersebut? Karena bisa dilihat di sini di merge join di preview data karena ini kan customer ini kan banyak yang kembar. Nah, itu merepresentasikan berapa kali dia melakukan transaksi di sini. Nah, setelah itu kita masuk ke step selanjutnya, yaitu select value lagi.
Nah, di sini kita akan merename beberapa field, yaitu field customer name yang tadi kembar itu kita jadikan menjadi frekuensi, sedangkan quantity itu kita jadikan menjadi total berapa total berapa dia sudah melakukan transaksi per customer name-nya ini. Setelah itu kita masuk ke step sort row yang gunanya untuk mengurutkan data berdasarkan frekuensi total dari yang terbesar. Kenapa? Soalnya lagi ke soalnya yang disuruh ataupun yang diperintah di soalnya kan kita akan mengambil sampel dari 5 pelanggan yang memiliki frekuensi ataupun pembelian yang sering dan memiliki nilai pembelian yang tinggi. Maka dari itu saya inisiatif untuk menggunakan step sample row. Di sample row sendiri kan itu kita tuh mengambil sampel dari line range baris pertama sampai baris kelima. Soalnya kenapa? Kan di sort row kan udah diurutin itu. Nah, ini kan udah urut, tinggal kita ambil aja berapa kali dia tinggal kita urutkan aja, karena ini kan udah kelihatan kan berapa kali dia melakukan frekuensinya, berapa kali dia melakukan transaksi dari frekuensi, terus dari totalnya kan udah urut. Nah, tinggal kita masukin ke sample row ini. Nah, setelah itu kita masuk ke outputnya, yaitu outputnya berupa format JSON ya. Untuk outputnya sendiri itu seperti ini tampilannya. Nah, sebelum kita merunning ataupun mendebug transformasi ini, kita harus mengget field data yang sudah kita olah tadi sebelumnya. Nah, setelah itu kita baru bisa merun data tersebut. Nah, untuk hasilnya sendiri itu bisa kita lihat seperti ini ya. Udah kelihatan nih totalnya berapa, dia melakukan frekuensi, dia melakukan transaksi berapa kali, terus customer name siapa gitu. Ya, mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.